Puji Tuhan, hari ini kita boleh merayakan hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus, dan Dia telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, setiap kita yang percaya. Dan hari ini kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersukacita bersama. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan, dalam segala keadaan yang sedang kami alami, Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap menjaga kami. Kami masih diberikan kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada hari ini kami mau bersuka cita, kami mau bersama-sama memuji menyembah Engkau. Karena hari ini kami boleh merayakan hari Paskah, hari kebangkitan, hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Biarlah Tuhan, dengan merayakan hari kebangkitan Engkau, kami juga boleh bangkit dari kelemahan kami, dari kesedihan kami, dari duka kami Tuhan. Tolonglah kami Bapa, biarlah sepanjang ibadah ini hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita semua jemaat mengerahkan setiap tenaga, semangat kita untuk memuji Tuhan. Sebab Allah telah bangkit, naik ke surga bagi kita semua. Mari bersama kita bersukacita dengan penuh semangat, yuk. Kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Bersama kita bangkit dan bersorak. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari kita bangkit dan bersorak. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Bersoraklah. Bersama katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. musik memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan di atas kepala, yuk. Mari kita bangkit, kita bersorak buat Tuhan kita.
Bersama katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. bangkit dan bersoraklah. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sebab Dia dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang telah menyembuhkan kita, yang telah menyucikan kita, yang telah menebus setiap dosa-dosa kita. Amin. Semua. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, Karena ku tahu Tuhan, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus, Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. sebab Dia hidup ada hari esok. Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. And because He lives, Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Haleluya. Hari ini kita akan meresponsori ya. Mari kita bersama-sama bernyahutan. Kristus telah bangkit, kuasa dosa dikalahkan. Oleh karena itu, kita jangan takut.
Kematian tak mampu menguasainya. Oleh karena itu, kita jangan takut. Kekhawatiran dan kesedihan dihapuskan olehnya. Oleh karena itu, kita jangan takut. Ketakutan dan kematian sesungguhnya adalah bagian dari itu. Oleh karena itu, kita jangan takut. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan hidup bahwa kita dapat melewati semua hal itu. Oleh karena itu, kita tidak takut. Bangkit dan katakan kepada setiap orang, Kristus bangkit. kebangkitan Kristus memberikan kita semangat, kepercayaan diri, ketaguhan, dan pengharapan. Juga keberanian untuk menjalani kehidupan dalam iman. Maka sekarang dengan kepala tegak dan suara lantang kita katakan bersama-sama, Kristus bangkit, maka kita bangkit. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan menyembah, memuliakan Kristus Yesus Tuhan kita, Imam Besar Agung, pemilik hidup kita yang telah bangkit dan menang melawan maut untuk menyelamatkan jiwa kita. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam Besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku.
God be the glory. Kau adalah Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak untuk kami sembah. Biarlah setiap kami Tuhan mengakui dan mengatakan bahwa Engkau adalah juru selamat kami, satu-satunya yang hidup dan pemilik hidup kami. Untuk itu katakan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwa kami memuja Engkau Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, selamat pagi. Good morning, friends. Hari ini kita boleh kembali berkumpul di rumah untuk menikmati perayaan Paskah kita. We're able to gather today, this morning, being at individual houses to celebrate Easter. Saudara-saudara yang kekasih, Dear friends, ini juga merupakan pertama kali saya merayakan Paskah di rumah. it is also the first time that I'm celebrating Easter at home. Saya percaya Bapak Ibu juga mungkin ini adalah pertama kali juga. And I believe that this is probably also your first time. Dan hari ini kita tahu bahwa Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita. And today we know that God is also present amongst us. Perayaan bukanlah hanya kita boleh menari, memuji Tuhan. Celebration is not just about us being able to dance and to praise God. Memang betul. But that's right. Ya, kita boleh memuji Tuhan, menari dan lain sebagainya. We can praise God, we can dance, and all the other things. Tapi sebenarnya apakah itu yang berkenan kepada Tuhan saja? But is that what's really pleasing for God? Dan kita harus ingat bahwa Tuhan selalu memperhatikan kita dan ingin hati kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. But we have to remember that it is our heart that we present to God that God really wants. Jadi hari ini kita kembali boleh beribadah. So today we're able to have worship together. Kita boleh merayakan Paskah bersama. We can celebrate Easter together. Dan pada saat ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. And at this point also we'll be listening to the Word of God. Firman Tuhan ini menegur saya, juga mengingatkan saya. This Word of God is reminding me of some things. Sehingga saya juga ingin membagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Which is why I also want to share it with all my friends. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan penguraian, kita kembali berdoa. Before we hear the Word of God, let us pray. Bapa di surga, Heavenly Father, kami datang kembali di hadapan-Mu we come before you dengan sukacita. with a joyful heart. Karena hari ini Because today kami merayakan
We're celebrating kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. the resurrections of Jesus Christ. Pada saat ini ya Tuhan, And at this point, teduhkanlah hati kami. may you calm our hearts. Kami rindu mendengarkan sabdamu. We love to hear your words. Sertai hambamu Be with your servant boleh berkata-kata. that I'm able to speak. Dalam nama Tuhan Yesus, In Jesus' name, kami berdoa. we pray. Amin. Amen. Saudara yang kekasih, mari kita membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, Dear friends, let us turn our Bible to Acts of the Apostles, yaitu di pasal yang keempat. chapter 4. Bagian ini memang cukup panjang, sebenarnya 37 ayat. It's actually a long chapter. There are 37 verses altogether. Tapi saya hanya akan membagi dan kita merenungkan bersama hanya ayat 1 sampai ayat yang ke-22 saja. But today I'll just be sharing from verse 1 through to verse 22. Baik, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Let us hear the word of God. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan mereka tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat
kepada manusia atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin lagi bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan tentang apa yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Demikian pembacaan firman Tuhan, bagian yang cukup panjang. Tetapi bagian ini menceritakan kepada kita sesuatu yang penting. We've just read a very long verse, but this tells us a very important story. Ini menceritakan tentang pekerjaan Roh Kudus melalui Petrus dan Yohanes. It tells us the work of the Holy Spirit through Peter and John. Kita tahu bahwa kisah para rasul ini adalah kisah tentang rasul. We know that the Acts of Apostles is all about the apostles. Kita juga tahu bahwa ini ditulis oleh seorang yang bernama Lukas. We also know that the book of Acts was written by a person called Luke. Dan kita tahu bahwa Lukas ini menuliskan kisah para rasul itu merupakan buku yang kedua. And we know that this is the second book that Luke has written. Kitab yang pertama adalah Injil Lukas. And the first one was the Gospel of Luke. Dan menurut catatan bahwa dia itu adalah seorang tabib, And according to information, he is actually a physician ya, ataupun dikatakan sebagai seorang dokter di zaman sekarang ini. or a doctor in the current age. Dan kita percaya seorang dokter itu sangat teliti dan akurat. We know that a doctor is usually very accurate. Dan kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu kita mendapatkan kisah para rasul ini. And we should be thanking God for we have the book of Acts. Dan kita melihat Lukas menuliskannya kepada seseorang. And we can see that Luke wrote it to a person. Jika kita baca Lukas pasal 1 ayat 1, kisah para rasul pasal 1 ayat 1, If we read Luke chapter 1 verse 1 and Acts chapter 1 verse 1, ada tertulis seorang nama yang bernama Theophilus. there are written the name Theophilus. Dan kalau diartikan itu adalah kekasih Allah. And if that's translated, the meaning is beloved by God or friend of God. Jadi Lukas ingin menuliskan ini kepada orang yang dikasihi oleh Allah, So Luke would like to write this to all the people that are loved by God, agar membantu dia mengenal Tuhan Yesus dan beritanya, so that they're able to know more about Jesus Christ and the gospel, dan juga tentang kerajaan Allah. and also about the kingdom of God. Tadi saya sudah mengatakan bahwa kisah para rasul ini ditulis tentang kisah tentang pekerjaan rasul-rasul. As I've said earlier, the books of Acts is written about the apostles. Pekerjaan rasul-rasul setelah Tuhan Yesus naik ke surga. The work of the apostles after Jesus Christ has risen to heaven. Dan kemudian kita juga melihat bahwa mereka bukan melakukan karena kemampuan diri mereka sendiri, And we can see that they're not doing it through their own abilities, tapi dengan kuasa dan pekerjaan Roh Kudus. but with the power and the work of the Holy Spirit. Kalau kata kunci daripada kisah para rasul ini adalah gereja dan pekerjaan Roh Kudus. And the key words that we can take from this is church and the work of the Holy Spirit. Gereja bukanlah gedungnya. Church is not just a building. Gereja bukan tentang denominasi. It's not about denominations. Tetapi gereja adalah sekelompok orang-orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. It is actually a group of people that has been saved by Jesus Christ. Mereka berkumpul bersama-sama. They are gathered together. Gereja adalah tubuh Kristus yang mempunyai relasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Church is the body of Christ that has relation with Jesus Christ. Dan relasi ini bukan hanya ada untuk nasional, tapi juga relasi secara internasional. And this relation is not just national relation, but it's international relation. Dewasa ini atau sekarang ini kita melihat ada gereja-gereja memberitakan firman Tuhan. In the current days, we can see a lot of churches who are sharing the gospel, Mengagungkan Allah, Allah Bapa, glorifying God, God the Father, ataupun meninggikan Tuhan Yesus Kristus. uplifting Jesus Christ. Tetapi dari catatan kisah para rasul kita melihat Roh Kudus bekerja di tengah-tengah orang percaya. But from the book of Acts, we can see that it is written, Holy Spirit works amongst the people. Kita juga sebagai orang percaya,
we're also a believer. bahwa Roh Kudus juga bekerja di dalam hati kita. That God also works in our hearts. Karena Roh Kudus mengurapi kita, The Holy Spirit anoints us, memperlengkapi kita, equip us, mengajar kita to teach us, agar kita dimampukan untuk melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. that we've been enabled to serve God and to glorify God. Saudara-saudara yang kasih, kita juga melihat bahwa dalam Kisah Para Rasul ayat pasal 1 ayat 8 yang begitu terkenal. Dear friends, we can also see from Acts chapter 1 verse 8, which is a very popular Saya akan verse. membaca bagi Bapak Ibu sekalian. I'll read it for all of us. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Acts chapter 1 verse 8 reads, "But you'll receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you'll be my witness, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the world." Melihat bahwa hal ini pekerjaan Roh Kudus. We can see that this is the work of the Holy Spirit. Manusia hanya sebagai pelayan Tuhan. Human are just servant of the Lord. Bapak Ibu yang kekasih, Dear friends, tadi kita baca adalah Kisah Para Rasul pasal 4. what we've read just now was Acts chapter 4. Sebenarnya ini sangat berhubungan erat dengan pasal 3. And this has a close connection to chapter 3. Karena pasal 3 diceritakan tentang seseorang lumpuh yang bisa disembuhkan ataupun mendapatkan mujizat, lalu orang itu bisa berjalan. As we can see in chapter 3, it's about how a crippled man has been healed and is able to walk. Saudara yang terkasih, kalau kita katakan lumpuh berarti tidak bisa pergi kemana-mana. If we use the word cripple, it means you can't go anywhere. Kalau kita bisa katakan bahwa orang itu sudah sembuh lalu berjalan, If we can say that the person is healed and is able to walk, artinya dia bisa bergerak maju. it means he or she is able to move forward. Ini menolong saya, rupanya kita ini jangan hanya berhenti di situ saja. This actually helps us in that we should not just stay there. Jangan kita menjadi seperti orang lumpuh We cannot be like a crippled person yang tidak melakukan apa-apa bagi Tuhan, that does not do anything for God, yang tidak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. that does not move from point A to point B. Hati kita tidak tergerak, Our hearts are not moved. tidak tergerak untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Our hearts are not moved to do anything for God. Ini yang saya dapatkan. This is what I've got. Mungkin tafsirannya ya agak terlalu hebat gitu ya, terlalu menjauh. Maybe the interpretation is a little bit too far. Tapi bagi saya bahwa saya ingin melihat kita ini jangan menjadi orang yang lumpuh. But for me, I would like to see that we should not become the crippled person. Di dalam arti kata lumpuh itu adalah kita nyaman dengan sekeliling kita, daerah nyaman kita. Crippled here means that we are in our comfort zone. Kita nyaman dengan ibadah di gereja, datang pulang. We are very comfortable with our weekly service where we come in, we worship, and we go home. Tapi sekarang ada virus ini. But now with this virus, Tuhan ingin agar diingatkan kepada kita semua. God would like to remind us all Tuhan bukan hanya ada di dalam gereja. that God is not only present at church, Tuhan ada di setiap orang percaya. God is within all the believers. Oleh sebab itu kita belajar untuk ibadah di rumah. That's why we learn to worship at home Bersama dengan keluarga kita. with our family members. Kita juga melihat sekarang di zaman sekarang ini. And we can see in the current days, Boleh dikatakan sekarang ini, beberapa hari ini, beberapa minggu ini. in the last few days and the last few weeks, Cuaca lebih baik bukan? isn't the weather better? Semua orang tinggal di rumah. Everyone's at home. Memang ada yang harus melakukan kegiatan. Yes, there are a few who needs to be outside to Dan do things. polusi itu semakin merendah. And pollution, the level of pollution has gone Dan down. yang kedua, And secondly, kita bisa beribadah di keluarga. we're able to worship in the family. Kita dibukakan hati kita, mata kita. We have our hearts and our eyes open. Bahwa kita harus mengasihi keluarga kita dan memperhatikan kerohanian mereka. That we should love our family members and look after their spiritual being. Oleh sebab itu tadi saya katakan gereja bukanlah sebagai gedungnya saja. And that's why I said earlier that the church is not just a building. Gereja adalah kita semua, We are the church, orang-orang percaya. all the believers. Baik, saudara-saudari yang kekasih. Dear friends, Pasal 4 merupakan lanjutan dari pasal 3.
Chapter 4 is a continuation of chapter 3. Sekarang diceritakan tentang Petrus dan Yohanes yang melakukan mujizat itu. Chapter 4 talks about Peter and John who did the miracles. Di mana di pasal 3 dikatakan orang itu ada di gerbang indah ataupun mereka akan masuk ke bait Allah untuk berdoa. Where it says there in chapter 3, the crippled man is there at the beautiful gate of the temple. Dan dikatakan jam 3 mereka mau ke sana untuk, yaitu Yohanes dan Petrus pergi untuk berdoa. And it says there that John and Peter, at about 3 o'clock, they were going there to pray. Dan kita melihat di saat itulah orang lumpuh itu disembuhkan. And we can see that that's when the crippled man was healed. Di pasal 3 kita melihat respon orang-orang. We can see in chapter 3 the response of the people. Melihat orang-orang banyak itu yang melihat kepada orang lumpuh itu disembuhkan. We can see that there are a lot of people who saw the crippled man being healed. Mereka menjadi percaya. They became believers Mereka lalu memuliakan Tuhan. and they glorify God. Tetapi sebaliknya di pasal 4 ini, But in chapter 4, kita melihat sesuatu yang berbeda, we can see something that's different, yang bertolak belakang. that is against one another. Mereka itu adalah pemimpin-pemimpin agama. They are religious leaders. Mereka tidak percaya tentang hal ini They do not believe in such a miracle. dan tidak percaya akan kemampuan kuasa Roh Kudus. They don't believe in the power of the Holy Spirit. Saudara-saudari yang kekasih, Dear friends, ini memang sangat menyedihkan. this is really sad, Tapi itulah kenyataan. but that's a fact. Nah, sewaktu kita menerima sesuatu berkat dari Tuhan, kita boleh percaya, kita bersuka cita kepada Tuhan. When we receive blessings from the Lord, we can believe that and we can celebrate for that. Kita boleh memuji Tuhan, We can praise God, kita bisa memuliakan Tuhan. we can glorify God. Dan anehnya, orang-orang yang tidak percaya itu, And the funny thing is, are those people who don't believe, respon mereka itu juga bersama dengan pemimpin-pemimpin agama zaman itu. they respond the way as the religious leaders responded back in Acts chapter 4. Ya, mereka memberikan respon yang negatif. They gave a negative response, Itu terserah mereka. and that's up to them. Saudara-saudara yang kekasih, Dear friends, jika kita membagi Kisah Para Rasul pasal 4 ini dari ayat 1 sampai 22, if we divide up Acts chapter 4 from verse 1 through to verse 22, ayat 1 sampai 4 dikatakan tentang Petrus dan Yohanes itu ditahan. Acts verse 1 to 4 talks about how Peter and John was jailed. Ayat 5 sampai ayat ke-12 Petrus berbicara di depan persidangan. Verses 5 through to 12 talks about how they are speaking in front of the council. Ayat 13 sampai 22 respon pemuka agama agar bisa menanggapi pernyataan dari Petrus ini. Verse 13 to 20 through to 22, we can see the response of those religious leaders. Nah, kita ya kalau di rumah kita ada Alkitab, kita tetap buka Kisah Para Rasul pasal 4. If you're at home, we have access to the Bible. You may still continue to open Acts chapter Kita 4. melihat ayat 1 sampai ayat 4. We can read chapter 1, verse 1 to verse 4. Kita melihat bahwa setelah Petrus dan Yohanes mereka ditangkap After Peter and John was jailed, dan mereka itu ada orang-orang yang tidak senang dengan pekerjaan dari ataupun pelayanan dari Petrus dan Yohanes. there are few people who did not like the work that Peter and John has done. Pada saat itu belum ada gereja. And at that point, there was no church yet. Mereka mengatakan ini adalah gerakan Yesus. This is a movement of Jesus Christ. Oposisi ini datang, mereka itu adalah imam-imam, kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. The oppositions came from all the priests, the Sadducees, the captain of the temple guard. Dan mereka itu adalah pemuka-pemuka agama atau pemimpin-pemimpin agama. They are religious leaders, they are teachers. Tetapi sangat disayangkan, But it's really sad. mereka bukan orang yang bersuka cita karena orang lumpuh itu disembuhkan They are not the people who are rejoicing because the crippled has been healed dan bisa berjalan. and is able to walk. Mereka malahan menentang orang di dalam kejadian-kejadian seperti itu. In fact, they were opposing to that miracle. Sungguh tidak dapat diterima akal sehat. It is something that is hard to accept logically. Dan dapat kita temukan bahwa bukan orang asing, bukan orang yang tidak percaya yang melakukan seperti itu. And we can see that it's not strangers who do not believe in the miracle. Tetapi boleh dikatakan mereka itu adalah orang-orang kudus.
We can say that these are holy people. Orang yang dikatakan orang yang religius, orang yang taat kepada agama dan juga taat kepada Allah. We can say that these people are religious people who obeys God. Tapi perlulah diingatkan kepada kita semua. But we need to be reminded, penampilan luar itu our outer appearance, tidak bisa menutupi apa yang ada di dalam. it cannot cover what's inside us. Orang-orang bisa menampilkan dia begitu rohani, People can show how religious they are, tapi sebenarnya hatinya apakah terpaut dengan Allah? but does their heart connect to God? Mereka kelihatannya tidak mempunyai kasih. They look like they do not have love. Mereka boleh dikatakan sombong rohani. We can say that they are proud of their religion, Sering juga merendahkan orang lain. and many times looking down at other people, Menganggap orang lain itu tidak selevel dengan dia. thinking that other people are not as in their levels. Lihatlah kebencian mereka sehingga mereka menahan Petrus dan Yohanes. We can see their hatred to a point where they're able to jail Peter and John. Petrus tidak melakukan kejahatan apa-apa. Peter did not do any bad things. Dia tidak mencuri atau membunuh orang. He did not steal or kill Hanya anyone. menyembuhkan orang sakit. He only healed crippled person. Lalu ada orang-orang yang tidak suka tentang hal itu. And there are people who are not happy about it. Tapi orang-orang di sekitar itu memuji Tuhan. But the people around them praise God. Kejadian ini bukan yang pertama kali. And this is not the first time that it happened. Tadi kita baca bahwa ada 5.000 orang percaya kepada Tuhan. We read earlier that there was 5,000 people who believed in Kalau kita God. kembali ke pasal 2 ke Kisah Para Rasul 41 ayat 41 dikatakan 3.000 orang percaya dan dibaptis. If we go back to Acts chapter 2 verse 41, we can read there that there are 3,000 people who believed and was baptized. Oke, kita masuk di dalam bagian yang kedua, pas ayat 5 sampai ayat yang ke-21. Now I'd like to go to the second section, which is Bagaimana- verse 5 through to verse 12. Bagaimana Petrus berbicara di dalam persidangan. How Peter speaks in front of the councils. Karena mereka ditahan pada saat menjelang malam, Because they were arrested during the evening time, sehingga mereka harus ditahan semalaman dan besok pagi baru dibuka persidangan. that's why they have to be kept in jail overnight so that the trials may begin tomorrow. Dan ini saya ingin memberitahukan kepada kita semua, I'd like to let all of us know Petrus dan Yohanes dibawa di dalam persidangan Sanhedrin. that Peter and John was brought in front of the Sanhedrin trials. Sanhedrin ini adalah peradilan bagi orang Yahudi. This is a trial for the Jews. Karena bagi mereka ini adalah peradilan atau pengadilan tertinggi. And for them, this is the highest court. Tetapi haruslah kita ingat, But we have to remember, pada saat itu Sanhedrin tidak mempunyai kekuasaan tertinggi. we got to know that back in that time, Sanhedrin did not have the highest authority. Mereka masih di bawah jajahan Romawi pada saat itu. They were still under the Romans. Akan tetapi But bagi komunitas Yahudi, for the Jews community, Sanhedrin ini masih merupakan pengadilan yang penting. for them, this is still an important court. Jadi Petrus dan Yohanes dibawa lalu duduk di kursi terdakwa. And Peter and John was set in front of the council. Lalu as mereka accused. ditanyai pertanyaan. And they were asked a question. Kalau Anda membaca Alkitab di ayat yang ke-7, If you read in verse 7, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? by what power and whose name have you done this? Dengan kata lain, In other words, dengan cara apa engkau melakukan penyembuhan itu? how did you do the healing? Bagaimana cara engkau mungkin memegang dia, Is it through touching the person, memegang kakinya atau lututnya, touching the legs or the knees, sehingga orang lumpuh itu dapat berjalan? so that the crippled man can walk? Saya senang dengan jawaban dari Petrus. I'm happy with Peter's answer. Apa jawaban Petrus? What was his answer? Di ayat 10 dikatakan, kami menyembuhkan orang ini In verse 10 it says, he was healed dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret. by the powerful name of Jesus Christ the Nazarene. Saudara-saudara yang kekasih, Dear friends, ingatlah jika ada orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, remember that there might be people who do not know Jesus tidak Christ, suka dengan Allah kita, who do not like our God, bertanya tentang hal itu, and ask about that. kita tidak boleh mundur.
We cannot retreat. Pura-pura tidak tahu Pretend not to know siapa yang kita kenal, siapa yang kita percayai. who it is that we know and we believe. Yang kita percaya adalah Tuhan Yesus Kristus. The one that we believe is Jesus Oleh Christ. sebab itu Petrus tidak mengatakan And because of that, Peter never said, dengan kuasa saya, with my power, dengan kuasa teman saya Yohanes, with the power of my friend John, tetapi dikatakan dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret. but he said in the power of Jesus Christ the Nazarene. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, Dear friends, jika kita baca seterusnya if we continue reading pada ayat 11, 12, in verse 11 and 12, Petrus mengatakan Yesus yang engkau salib. Jesus, the one you crucified. Petrus sangat berani menjawab pertanyaan mereka. Peter was very courageous in answering their question. Yesus itulah yang engkau salib itu, It is the Jesus that you crucified yang menyembuhkan orang lumpuh ini. that healed the crippled man. Saya juga sangat bersyukur untuk perkataan Petrus. I'm also thankful for Peter's answer. Dan kembali kita lihat di ayat yang ke-12. Ayat ini begitu penting bagi kita. And we can see back in verse 12, which is a very important verse for us. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Acts chapter 4 verse 12 says, there is salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved. Tidak ada nama lain. No other names. Ini sangat penting bagi kita Bapak Ibu yang kasih. It's very important for all of us. Kita percaya pada Tuhan Yesus dan Dialah satu-satunya juru selamat kita. We believe in Jesus Christ and He's the only source of salvation. Tidak ada jalan ke surga selain Tuhan Yesus Kristus. There's no other way to heaven except Jesus Christ. Banyak orang mengatakan saya percaya ini, agama ini. Many people says that they believe in a certain religion. Saya katakan silakan saja. And I say, please, Kita bebas memilih. we're free to choose. Tapi harus diingat, But remember, jangan salah pilih. do not choose wrongly. Karena kalau salah memilih, kita akan menyesal. Because if we choose incorrectly, wrongly, then we will regret. Bagi saya dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, For me and the congregations loved by Jesus ayat Christ. 12 ini meneguhkan kembali kepada saya. Verse 12 strengthened me. Tidak ada seorang pun yang boleh datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya jadi teringat Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. It reminds me of verse 14 of John 14 verse 6. There's no way to heaven to the Father except through me. Ini sama korelasinya. It's the same correlation. Kita lanjutkan. We will continue. Ayat 13 sampai ayat 22. Verse 13 through to Bagaimana 22. respon daripada pemimpin-pemimpin agama itu? It talks about the response of the religious leaders. Mereka memang merasa heran dan takjub akan keberanian mereka. They're amazed at the courage of Peter and John. Tapi di samping itu mereka juga menganggap rendah siapa Petrus dan Yohanes. And at the same time, they also look down on who Peter and John was. Karena mereka itu adalah nelayan, Because they're just sailors, fishermen. fishermen. Mereka tidak punya pendidikan yang baik. They don't have good education. Mereka tidak terlatih di dalam firman Tuhan. They're not trained in the Word of God. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. But we're thankful to God Mereka boleh berkata-kata karena Roh Kudus memampukan mereka. that they're able to speak because the Holy Spirit has enabled them to. Mereka berani menyatakan iman mereka. They're courageous in stating their faith. Dan di hadapan pemimpin agama, mereka berani mengatakan seperti itu. And in front of the religious leader, they're able to say that. Memang saudara-saudari yang kekasih, Dear friends, kita tahu bahwa Tuhan memakai setiap kita. that God will use every one of us. Memakai kita yang berpendidikan dan juga yang tidak berpendidikan. We know that God will use us whether we're educated or not Yang educated, mempunyai intelektual atau tidak, whether we're intellectually able or not, mempunyai kapasitas, kemampuan atau tidak. whether we have the capacity, the ability or Kita not. semua akan dipakai oleh Tuhan. We'll all be used by God. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita harus taat kepada firman Tuhan. But the most important thing is how are we obedient towards the Word of Kita God? harus berani membayar harga. We should be courageous to pay for the price. Kita harus berani bersaksi, We have to be willing to testify menyatakan iman kita. of our faith. Berani menyatakan ataupun memberitakan Injil. We're ready to proclaim the gospel. Injil Proclaim our keselamatan faith.
Injil keselamatan yang sudah kita dapatkan. the gospel of salvation that we have already received. Berani memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. We can proclaim the resurrections of Jesus Christ. Saudara-saudara yang kekasih, Dear friends, kita tahu bahwa kita hidup di zaman sekarang. we know that we're living in this current age. Kita menghadapi dan juga melihat begitu banyak jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. We can see that there's a lot of lives out there who do not believe in God yet. Itu tugas siapa? Whose responsibilities is that? Tugas kita bersama. That's our responsibilities together. Saudara-saudara yang kekasih, Dear friends, kita perlu belajar we have to learn dari Petrus dan Yohanes. from Peter and from John. Mereka ditakut-takuti, They were intimidated, tetapi mereka boleh menyatakan iman mereka. and yet they're still able to proclaim of their faith. Mereka tidak takut. They're not scared. Akhirnya mereka dilepas. They're eventually released. Tapi mereka dilepas pun mereka diintimidasi, ditakut-takuti, dikatakan jangan lagi untuk memberitakan itu. Even as they were released, they were warned not to be sharing the gospel anymore. They were intimidated. Jawaban Petrus dan Yohanes lebih luar biasa. And Peter and John's response was amazing. Kami tidak mungkin untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. We cannot not share what we've seen and what we've heard. Artinya apa? What does it mean? Mereka sudah melihat, mendengar, dan melakukan, dan mereka percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. They've seen, they've heard, and they've done what was told by Jesus. Mereka tidak berdiam diri. They did not just keep quiet. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih, mereka kembali mengancam Petrus dan Yohanes. And so they once again were threatened by the religious leaders. Tapi akhirnya mereka dilepas And eventually they were released karena takut akan orang banyak. because they were afraid of the big mass. Kemudian orang yang disembuhkan itu juga sudah berumur 40 tahun. And the healed man was already 40 years old. Saudara-saudara yang kekasih, Dear friends, sungguh menyedihkan bukan? isn't it sad? Seorang yang sudah berumur 40 tahun, bertahun-tahun dia duduk di sana meminta-minta di gerbang indah itu. It is sad to see that somebody has been sitting there for many years at the gate. Mungkin dia merasa bosan. Maybe he felt bored, Bosan dengan hidup ini. bored of this life. Tapi puji Tuhan, But praise God ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menolong dia. that there's someone who believes in Jesus Christ and help this person. Dan orang ini mengatakan, And this person says, Petrus ini mengatakan, and Peter said, emas dan perak aku tidak punya. gold and silver I don't have. Apa yang aku punya? What do I have? Sebenarnya apa yang Petrus punya? What does Peter have? Petrus mempunyai keyakinan akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. He has faith and salvation from Jesus Dan Christ. dia juga tahu bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk memberikan kesembuhan. And he has faith that Jesus Christ has the authority to heal. Sehingga Petrus mengatakan, apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. And so Peter said, whatever I have in me, I'll give it to you. Bangun dan berjalanlah. Get up and walk. Dan dalam nama Tuhan Yesus mereka melakukannya itu. And in Jesus Christ's name, they did that. Bapak Ibu yang kekasih, Dear friends, sebagai penutup, to close off, kita mempelajari dari Kisah Para Rasul pasal 3 dan 4 ini. we've learned from Acts chapter 3 and chapter 4. Ada 3 jenis orang. There are three kinds of people. Orang yang ada di sekitar melihat mujizat itu. There are people around who just saw and see the miracles. Mereka bukan hanya heran, They're not just amazed. tapi mereka percaya, lalu mereka memberi diri mereka untuk dibaptis They believe and they give themselves up to be baptized dan memuliakan nama Tuhan. and glorifying God's name. Jenis orang yang kedua And the second type of people, adalah pemimpin agama. the religious leaders. Mereka tahu melihat mujizat yang dilakukan, They know they saw the miracles that took place. tapi apa yang ada dalam diri mereka? What's inside them? Mereka sudah belajar banyak dalam firman Tuhan, They learn a lot through the Word of God. tapi mereka mempertanyakan, And they question, kok bisa ya seperti itu? how did that happen? Mereka tidak percaya dengan sungguh-sungguh. They don't really believe. Tidak percaya masih tidak cukup. They don't believe, and it's not only there. Mereka juga menentang untuk mujizat yang sudah They terjadi. also oppose to the miracles that has taken place, Mencari kesalahan orang lain. looking for faults with other people. Janganlah kita menjadi orang seperti itu. Do not be like that. Kita mungkin berpuluh tahun sudah percaya kepada Tuhan. We may have believed in God for 10, 20 years. Biarlah kita semakin mengenal Tuhan.
Let us know God even more. Tidak menghakimi orang lain, Not judge other people, tapi melihat diri kita sendiri. but to look at ourselves. Apakah saya seorang yang taat atau tidak? Am I somebody who obeys or not? Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih, And the third type of person, people, yaitu adalah Petrus dan Yohanes. they're Peter and John. Artinya adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. They are people who have believed in Jesus Christ. Mereka berani menghadapi tantangan apapun juga. They're courageous in facing all challenges. Mereka berani bersaksi kepada orang lain They're able to be a witness to other people. apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam diri What mereka. God has done in their lives. Dan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. And what they've done and what they've seen and what they've heard. Dan apa yang mereka alami di dalam kehidupan ini. And what they've experienced in their life. Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Jesus being with them. Bapak Ibu yang kekasih, Dear friends, kita mau menjadi jenis orang yang bagaimana? what kind of type of people do we want to be? Hanya menjadi orang yang percaya saja? Only a believer? Atau kita percaya tapi kita menentang? Or we believe but we oppose? Atau kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Or we are a believer who really believes in God? Yang berani bersaksi. Who's courageous to witness? Bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. To witness about the resurrections of Christ. Sebagai penutup, saya akan membaca di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua. As a closing, I would like to read from 2 Timothy chapter 4. Firman Tuhan mengatakan, The word of God says, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timothy chapter 4 verse 2 says, Preach the word of God. Be prepared, whether the time is favorable or not. Patiently correct, rebuke, and encourage your people with good teaching. Hari ini kita merayakan Paskah. Today we celebrate Easter. Paskah itu adalah pertanda kehidupan. Easter represents life. Di zamannya Perjanjian Lama, Paskah itu adalah mereka menyembelih domba lalu menaburkan darah di depan pintu mereka. In the Old Testament, Easter means sacrificing of the lamb. Dan kematian tidak terjadi di dalam rumah itu. And death will not happen in the house. Sama dengan kehidupan kita sekarang ini. Same as our lives Tuhan today. Yesus sudah mati bagi kita. Jesus has died for us. Mencucurkan darahnya bagi kita. Has given his blood for us. Menutupi kita. To cover us. Menyelamatkan kita. To save us. Dari yang mati menjadi hidup. From the dead becoming alive. Kematian rohani menjadi hidup bagi Tuhan. Spiritual death becomes alive in God. Bapak Ibu yang kekasih, Dear friends, kita pelajari dari firman Tuhan. we can learn from the word of God. Apa yang menyentuh hatimu? What touches your heart? Apa yang menjadi pergumulanmu pada saat ini? What becomes your burden? Mungkin inilah saatnya Maybe this is the time. pada saat kita merayakan Paskah. As we celebrate Easter, Kita bukan hanya tahu bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. we do not only know that Jesus has been resurrected, Tapi inilah kesempatan but this is a chance untuk menyatakan, to proclaim, memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. to witness, to testify, proclaim that Jesus has resurrected. Tuhan Yesus sudah bangkit. Jesus has resurrected. Puji Tuhan. Praise God. Kita berdoa. Let us pray. Tuhan Yesus Kristus Dear God, yang mati bagi kami. Jesus Christ has died for us. Engkau mengasihi kami, You love us. memberkati kami. Bless us. Dan di perayaan Paskah ini, And in this Easter celebration, Tuhan mengingatkan kami, God, you've reminded us. Engkau bangkit bagi kami. God, you've resurrected for Allah us. yang kami kenal, The God that we know, Tuhan Yesus Kristus, Jesus Christ, bukan hanya mati di atas kayu salib, has not only died for us on the cross, tapi Engkau adalah Allah yang bangkit dari kubur, but you're the God who has resurrected from the grave, sehingga kami mempunyai pengharapan. that we may have hope. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Thank you, God, for your word, Menolong kami ya Tuhan, to help us, agar kami bukan hanya membaca firman-Mu ini, so that we don't only read your words, bukan hanya melihat Petrus dan Yohanes begitu berani, not only to see Peter so courageous, tapi kami juga boleh memberanikan diri ya Tuhan, but we may also have the courage untuk memberitakan to share, kebangkitan Tuhan Yesus to proclaim the resurrection of Jesus kepada Christ orang-orang yang kami kasihi. to all those that we love. Sekarang ini In this time, kami menghadapi permasalahan, yaitu kami harus beribadah di rumah.
We're facing a challenge of having to have our worship at home. Dan kami boleh mempunyai banyak waktu dengan keluarga kami. And we're given a lot of times with our family Orang-orang yang members. dekat dengan kami. The people who are close to Mungkin us. mereka masih belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maybe they do not know or believe Jesus Christ Tuhan yet. tolonglah kami God, yang may you sudah help percaya. us. Help us those who have believed. Kami yang sudah percaya boleh memberitakan kabar baik ini. That us who have believed may share the gospel. Agar kami menyatakan kasih kepada mereka. That we may share the love to them. Kami juga boleh memberitakan kabar baik bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka dan mau menyelamatkan mereka. That we may witness to them that God loves them. Agar mereka tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal. That they may not perish but have eternal life. Jika mereka percaya kepada Tuhan Yesus. If they believe in Jesus Christ. Di momen Paskah inilah. In this Easter moment. Agar kami boleh diingatkan kembali. That we may be reminded again. Kami bukan hanya merayakan kebangkitan Engkau. We're not only celebrating the resurrections of you. Dengan menikmati apa yang kami nyatakan kepadamu. And to enjoy what we're testifying. Tapi Tuhan ingin kami. But God, you want us dengan kerendahan hati kami. With a humble heart. Dengan ketaatan kami. With our obedience. Kami mau melakukan. That we would like to do. Memberitakan kabar baik ini. To share the gospel. Berkatilah jemaat kami ya Tuhan. Bless our congregations, dalam God. segala pergumulan mereka. In all our burdens. Kami tahu Tuhan juga mendengarkan doa mereka. We know that you also hear their Dalam nama prayers. Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. When darkness filled the sky, the day that Jesus died, in agony upon the bitter cross, they took his body down and laid it in a tomb. His friends believed that everything was lost, but when the third day came, the darkness turned to light, for Mary heard her name and saw the living Christ risen to set the captives free, risen to ransom you and me, to heal every broken heart, to conquer death and sin. Risen
Terima kasih firman yang telah kita dengarkan pada hari ini sungguh menguatkan kita dan menjadi rema dalam hidup kita. Dan untuk itu mari kita mempersiapkan persembahan kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik untuknya dan kita nyanyikan lagu Thank You Lord. Let us sing together. I come before you today, and there's just something that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an answer song, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've done in my life, and you took my darkness. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an answer song, I will bless your name. Let us sing together. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Kita bangkit berdiri, kita terima berkat dari Tuhan. Let us stand and receive the blessing from God. 来，弟兄姐妹，请站立，我们领受上帝的赐福。Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, penyertaan kekuatan dari Roh Kudus, boleh memberkatimu mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of Father, and the communion of the Holy Spirit be with you all from now on until forever. 但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动交通，常与弟兄姐妹同在，从今时直到永永远远。阿们。Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib
Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, segala kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus.